Yaris jangan-jangan ya, dibersihkan DNA-nya, dibersihkan seluruh jejaknya, kan kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, mudah-mudahan semuanya yang ada di sana dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas terkait bahwa ada keterangan yang pertama yang telah disampaikan yaitu oleh Bapak Yoris melalui pengacaranya juga, bahwa saat itu pengacaranya masih Kang Ahmad Taufan Sudirjo. Nah, dalam jumpa pers itu kemudian Kang Yoris melalui PH-nya mengatakan bahwa tanggal 19 itu bukannya Yaris itu dibawa ke Polsek sebagai barang bukti ataupun ke Polres sebagai barang bukti, tetapi Yaris itu dibawa terlebih dahulu oleh siapa, anaknya Pak Mulyana itu, Pak Arif itu katanya ke rumahnya yaitu Kampung Ciruluk itu. Ini juga videonya. Yoris, dia pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke daerah Curulukin kepada penyidik Pak Husen waktu itu, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Baik, ini adalah bagian yang pertama sebagai pembanding. Yang kedua adalah ada keterangan juga bahwa pernyataan ini dijawab oleh Pak Mulyana selaku ayah dari Pak Arif tersebut, bahwa begini yang dikatakannya dalam sebuah wawancara yaitu dengan Bang Freddy Sudaryanto saat di Polda hari tadi siang. Katanya begini, Sampai mancing-mancing orang lah. Iya. Karena itu fakta realita, jadi nggak ada istilah nanti fakta bahasa dongeng. Bahasa dongeng ya. Jadi sebenarnya untuk masalah yang tanggal 19 Yaris dibawa itu tidak ada, Pak ya? Saya jawab tidak ada. Tidak ada. Bahwa Yoris. Ya, bawa Kalau Yoris. memang merasa dibawa itu di bawah apa? Ya, Ciruluk. Orangnya. Iya. Karena waktu itu sempat biar jelas, jadi bisa kenapa beja-beja. Iya. Jadi tidak tahu. Jadi tidak ada bahwa Pak Arif membawa mobil Yaris ke Ciruluk, Pak ya? Tidak ada. Sama yang meninggal. Iya. Jadi oleh siapa loh kalau itu Pak dibawanya? Sama Kang Yoris dibawanya. Dan itu sudah ada banyak saksi yang tahu, Pak ya? Iya. Karena memang ini waktu itu sempat ramai juga di media. Saya habis merasa minta Ciruluk. Itu kalau boleh tahu Pak, Ciruluk kediaman Pak Arif apa atau? Saya nggak sama orang Ciruluk. Oh iya. Makanya biasa beli Ciruluk. Iya. baik, itulah teman-teman. Saya kira ini adalah sebuah respon, jawaban maupun bantahan barangkali dari seorang bapaknya Bapak Arif, yaitu Bapak Mulyana tersebut, bahwa yang dikatakannya ini bohong, bahkan dia adalah melamun ngelindur, bahasanya kira-kira begitu. Nah, bahwa Yaris itu menurut keterangan Pak Mulyana itu sebenarnya ada katanya tidak dibawa ke rumahnya, yaitu di daerah atau Kampung Ciruluk itu. Nah, ini kan artinya adalah sebuah pernyataan respon yang sangat berbeda, yang memang harus dicari benang merahnya, mana siapa yang sebenarnya benar. Apakah pernyataan dari Kang Yoris, apakah memang pernyataan dari Pak Mulyana? Satu sisi Kang Yoris menyatakan bahwa Yaris itu sebelum dibawa ke pihak kepolisian, Polres atau Polsek, kemudian terlebih dahulu dibawa ke Kampung Ciruluk oleh Pak Arif itu, tetapi satu sisi Pak Mulyana memberikan keterangan atau bahkan membantah bahwa sama sekali Yaris itu tidak dibawa oleh Arif dan dibawa ke Kampung Ciruluk itu. Nah, ini adalah omongan-omongan yang lindur atau ngigo dan sebagainya, kira-kira begitu. Baik, untuk mengetahui mana yang salah atau mana yang benar, mana yang memberikan kesaksian palsu, mana yang memberikan kesaksian yang benar,
bahwa nanti akan ketahuan ketika hari ini tadi siang Pak Mulyana telah terpanggil di Polda Jabar. Mungkin salah satunya juga adalah dipertanyakan, kok bener apa tidak bahwa Yaris itu anakmu yang bawa, bahwa Yaris itu tidak langsung diantarkan ke kepolisian, atau tadi dikatakan dibawa terlebih dahulu ke rumahnya Pak Arief itu. Nah, kemudian Pak Mulyana itu memberikan jawaban atas itu, yaitu itu bohong, bahwa Yaris itu tidak dikemana-manain, bahwa Yaris itu ada. Nah, ini sedangkan satu sisi Yaris saat ini juga memang belum dipanggil oleh Polda. Barangkali ketika Yaris itu nanti ke Polda akan ditanyakan terkait dengan permasalahan ini. Apakah yang Anda nyatakan melalui PH Anda itu saat itu adalah benar adanya, bahwa Yaris itu memang terlebih dahulu dibawa oleh Pak Arief ke rumahnya ke Ciruluk, atau tidak? Atau yang benar yang mana? Nanti akan ketahuan mana yang memberikan kesaksian yang palsu, mana yang memberikan kesaksian yang benar. Penyidik akan bisa menilai antara keduanya, baik keterangannya Kang Yoris maupun keterangannya Pak Mulyana. Juga disertakan saksi-saksi lain menguatkan itu. Menguatkan apa? Posisi Yaris ada di mana saat tanggal 19 itu. Bahwa begini, nanti akan barangkali dipanggil juga. Misalkan Pak Arief itu anaknya Pak Mulyana itu dipanggil juga, ditanyakan terkait dengan posisi mobil itu, apakah Anda benar, misalkan kan gitu. Apakah Anda itu benar membawa Yaris itu ke rumah Anda ke Ciruluk terlebih dahulu sebelum diantarkan ke Polsek atau Polres itu? Kan nanti dipertanyakan itu. Nah, untuk menguat bukti-bukti itu, apakah jawabannya iya atau tidaknya nanti Pak Arief setelah terpanggil itu, berarti kemudian penyidik juga mengkomparasikan itu kesaksian yang lain, keterangan yang lain. Misalkan saksi yang melihat saat itu tanggal 19 itu siapa saja, si A, si B dan sebagainya. Apakah Anda itu melihat Yaris itu dibawa oleh Pak Arief itu? Apakah Yaris itu memang dibawa oleh siapa yang lain? Apakah Yaris itu dibawa ke tempat lain terlebih dahulu sebelum ke Polsek atau Polres itu? Jangan-jangan juga ya teman-teman, bahwa Yaris juga memang dibawa ke tempat lain, atau tempat lainnya kemana kita tidak tahu. Maka kenapa ini dibahas teman-teman? Bahwa memang Yaris ini sangat penting, bahwa Yaris yang telah kita ketahui Yaris ada, misalkan Yaris itu terbuka, tidak terkunci dan sebagainya, sehingga kan rumor yang ada terkait dengan mobil Yaris itu, apakah Yaris itu dibawa korban terlebih dahulu, apakah Yaris itu kemudian dibawa pelaku terlebih dahulu, lalu kemudian image yang berkembang, apakah itu dibawa terlebih dahulu ke sebuah tempat atau tidaknya, sehingga image yang berkembang saat itu ketika Kang Yoris itu menyatakan melalui PH-nya tersebut, image yang ada di dalam kita itu adalah, wah, Yaris jangan-jangan dibersihkan DNA-nya, dibersihkan jejak, seluruh jejaknya, kan kira-kira begitu. Ini adalah image yang berkembang. Karena apa? Sebagai barang bukti yang ada di TKP itu kan mestinya harus disita terlebih dahulu, baik itu Polsek maupun Polresnya. Jangan seperti TKP yang ada, bahwa jejaknya tidak ada sama sekali, bahwa DNA-nya juga membingungkan, TKP yang kemudian amburadul dan sangat disemukan, menghilangkan jejak dan sebagainya TKP itu. Jangan sampai image pada Yaris, barang bukti Yaris itu adalah image sama seperti TKP pada umumnya, yaitu untuk menghilangkan atau niat menghilangkan jejak tapak maupun DNA-nya, kira-kira begitu. Untuk itu ada sebuah atau keinginan, kepastian dari netizen seluruh warga negara Indonesia bahwa memang terkait mobil Yaris itu harus dipastikan oleh pihak Polda, oleh pihak penyidik, bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada Yaris. Apakah Yaris juga adalah bagian dari target pelaku untuk dibersihkan dan sebagainya? Apakah kemudian Yaris juga bagian dari pelaku yang memang digunakan untuk mobilisasi ketika mengantarkan korban dan sebagainya, atau memang hanya dipakai oleh para pelaku tersebut? Nah, ini permasalahannya. Untuk itu kita menginginkan sebuah jawaban dari pihak kepolisian itu terkait rumor ini, bahwa karena ada dua pernyataan di antara pernyataan Kang Yoris dan pernyataan
Pak Mulyana siapa yang benar, maka di situ akan ketahuan ketika Polda Jabar itu meneliti semuanya, menginterogasi semuanya, meminta keterangan dari para saksi dengan cara membandingkan, mengkomparasi antara pernyataan Kang Yoris, pernyataan Pak Mulyana, pernyataan barangkali Pak Arief nanti yang akan dipanggil, atau pernyataan saksi-saksi lain yang melihat apakah Yaris itu ada saat itu, misalkan saksi-saksi yang lain juga barangkali mengetahui, karena itu adalah tanggal 19 itu masih banyak orang, sehingga potensial banyak orang yang mengetahui. Untuk itu jangan dijadikan oleh Polda bahwa keterangan kondisi situasi TKP khususnya adalah Yaris disepelekan, jangan. Untuk itu keinginan kita adalah Polda Jabar menseriusi, fokus juga terkait barang bukti Yaris tersebut. Mau dikemanakan Yaris tersebut? Apakah Yaris itu memang benar-benar terlebih dahulu diambil, dibersihkan terlebih dahulu jejaknya, DNA-nya, atau memang Yaris itu pada tanggal 19 itu langsung dibawa ke Polsek maupun Polres? Baik, kita nantikan jawaban ini kepada pihak Polda Jabar. Untuk itu kita tunggu kabar dari Polda. Bravo Polda Jabar, tuntaskan kasus Subang hingga ke akar-akarnya. Pelaku, dalang, dan orang yang turut membantu apapun bentuk bantuannya hingga TKP menjadi jernih, TKP menjadi bersih, TKP menjadi hilang jejak dan DNA-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.